Selamat berjumpa kembali dengan channel Han Teknik, channel yang khusus membahas perlengkapan militer, survival, outdoor, dan berburu. Bagi yang baru bergabung, saya ucapkan selamat datang. Jangan lupa tekan tombol subscribe dan tekan tanda bel supaya mendapatkan notifikasi terbaru dari video yang kita upload. Yang sudah bergabung, saya ucapkan terima kasih. Pada video kali ini kita akan membahas perlengkapan TNI adalah webgear. Webgear ini ada beberapa ya, 1, 2, 3, 4, 5, hanya 5 macam yang saya punya. Webgear ini adalah dipakai oleh prajurit untuk membawa perlengkapannya ya. Untuk membawa perlengkapan selain ransel ya, kalau ransel kan untuk bawa semuanya ya. Ini perlengkapan yang menempel di tubuh ya. Webgear ini ada berbagai macam ya. Nanti kan kita bahas satu persatu. Di sini ya cuman ada 5 sih, 5 yang standar sampai ke rompi. Di sini ada webgear punya Raider, punya Marinir yang standar, ada ransel serbu dulu punyanya pasukan kopi pemburu Raja Wali, dan terakhir rompi anti peluru ya yang dipakai operasi sekarang. Oke, untuk lebih jelasnya kita bahas satu persatu. Baiklah, yang pertama ini adalah webgear yang paling dasar, yaitu terdiri dari sebuah sabuk ya, sebuah kopel, kalau kita sebut kopel rim, ada nyebutnya pistol belt ya, terserah lah ya, dan sebuah drum rim atau suspender ya. Kebetulan yang saya pakai ini yang standar sekarang ya, model seperti ini ya, yang model sekarang ini model kopel, model Teklock ya, model plastik Teklock. Dengan webbing ini kita bisa menyantungkan beberapa barang ya, seperti di sini misalkan ada tas kecil bisa diisi untuk bawa toolkit atau untuk naruh kompas. Ini bisa naruh senter digantung di sini. Di sini ada magasin pistol, sarung pistol. Di sini bisa ada flash. Samping sini biasa, ini adalah sangkur standar. Ini tas magasin. Dan untuk membawa magasin isi 3 ya, ini isi 3 magasin. Kemudian satu buah alat untuk kesehatan perorangan ya, P3K perorangan. Ini biasa kalau di daerah operasi misalnya untuk patroli jarak dekat pakai ini aja ya, patroli jarak dekat misalnya hanya beberapa jam, rutenya pendek di sekitar markas ya, atau kita penyergapan yang hanya butuh waktu semalam kemudian balik lagi ya, kita hanya biasa pakai webgear gini aja ya, atau untuk jaga juga seperti ini. Oke, intinya ini tidak untuk jangka lama ya, karena tidak membawa ransel ya. Kalau jangka lama kita harus membawa perbekalan tambahan ya. Jadi yang paling standar ini kopel drum rim ya, ini standar TNI seperti ini ya, darat laut udara sama ya. Kalau perwira dibawain pistol ya, ataupun bintang tamtama bisa, tapi dia petugas khusus misalkan penembak mortir dan sebagainya, dia membawa ini ya, seperti ini. Jelas ya, nanti kita lihat lagi yang kedua. Yang kedua, baiklah, ini adalah webbing set yang dipakai oleh Marinir Angkatan Laut ya, pada saat melakukan operasi amfibi atau pendaratan. Sama ya, di sini ada webbing set model Marinir sama. Di sini ada drum rim. Drum rimnya dia sudah dilengkapi dengan tas air di sini ya. Sudah ada tas airnya di sini, water bladder ya. Sama di sini kopel juga, dan suspender ya, suspendernya nggak begitu kelihatan ya, kehalangan ini ya. Ini suspender, dia pakai suspender juga sama. Isinya sama, di sini ada bawa ya, ini modular sebenarnya, mau diisi apa aja terserah yang pakai ya dan kebutuhan. Buat sangkur, di sini ada tas magasin isi 3, kemudian sektor kanan magasin pistol, sarung pistol, dan granat pouch atau sarung granat. Sebenarnya bisa tambah lagi yang lainnya bisa ya. Dan di sini dilengkapi dengan pelampung. Pelampung ini tidak langsung ditiupkan, tapi kalau keadaan darurat, misalkan darurat kita tenggelam, baru kita tarik ini. Jadi kita masih bisa berenang dengan bantuan ini, karena kita akan pasti membawa perlengkapan cukup berat. Ya, ini punya Marinir ya. Tambahannya sebuah pelampung. Ini pelampung Lalizas buatan mana ya?
buatan Yunani kalau nggak salah. Seperti ini punyanya Marinir. Sama ya, warna hitam juga ya. Ini dipakai operasi APB. Jadi cukup cukup membantu sekali nih ya pada saat keadaan darurat, tinggal tarik di sini. Ini ada CO2. CO2 ini akan menghubung langsung. Jadi kalau ingat film Saving Private Ryan, beberapa prajurit kelihatan tenggelam ya, itu kenyataan ketika pendaratan dia tenggelam karena perlengkapan yang berat ya. Jadi ya begitulah. Oke, ini masih bisa ketahuan ransel dan sebagainya ya. Ini hanya webbing set saja yang dipakai ya. Oke, kita lihat yang selanjutnya. Nah, berikutnya yang ini adalah jenis rompi serbu atau yang dikenal sebagai rompi pasukan pemburu ya. Dulu rompi ini sangat terkenal ya karena fleksibel ya, ringan, fleksibel dan nyaman dipakai. Dulu di sini ada talinya, biasa tali mengikat ke sini ya. Tapi oleh prajurit biasanya dilepas karena supaya kalau kita bawa pepes bisa nyantol di sini, atau kalau kita pakai kopel masih bisa nyaman. Kalau talinya ini akan menghalangi perlengkapan yang ada di sini ya, tidak nyaman jadinya. Jadi diakalin, dilepas talinya, jadi seperti ini. Di sini ada 2 kantong besar. Pakai buckle ini serbaguna, bisa naruh apa saja di sini lah ya, kantong serbaguna. Kemudian di sini ada tas magazen. Ini untuk angkut 4 magazen di sini. Di sini ada kantong serbaguna, di sini kecil, bisa untuk naruh alat samaran dan sebagainya di sini ya. Atau apalah, pokoknya utility pouch di sini ya, ada 2 kiri kanan. Di sini ada 2 tempat, ini permanen nggak bisa dicopot ya, bisa buat naruh granat asap, granat, atau naruh HT bisa juga di sini. Alat komunikasi. Bagian belakang di sini ada ransel kecil di sini ya, mereka punya US untuk perbekalan 3 hari masuk ya, atau membawa perlengkapan lain. Kapes bisa nempel di sini. Khusus sangkur juga bisa nempel di belakang sini. Bisa dibuat di sini kalau kita nggak bawa kopel. Tapi kalau pakai kopel ya besok ini ada di kopel ya. Dan ini kalau ini buat taruh tabung pelontar atau granat senapan di sini bisa juga. Ini dulu sangat disukai oleh pasukan pemburu ya karena ringan, bawaannya bisa berlari dengan kencang dengan ini, dengan bawa perlengkapan untuk penjajakan selama 3 hari, misi 3 hari. Ya, ini biasa disebut ransel serbu atau rompi serbu. Tapi sekarang sepertinya sudah tidak digunakan lagi ya, karena sekarang sudah menggunakan rompi anti peluru. Ini karena tidak ada perlindungan sama sekali terhadap tubuh ya. Emang ringan, nyaman, enak dipakai ya untuk bergerak. Jadi tidak berperingatan, tapi ya resiko tidak ada perlindungan terhadap tubuh. Oke, yang berikutnya hampir sama dan seperti ini. Pengembangan berikutnya untuk pasukan raider. Mari kita lihat seperti apa. Nah, berikutnya ini adalah webbing set punya pasukan raider. Ini pengembangan dari ransel serbu yang tadi sudah kita bahas ya. Mirip-mirip ya, mirip-mirip seperti ini. Ya. Mirip ya, mirip-mirip, cuman ini lebih bagus lagi begini. Artinya kopel sudah jadi satu sama perlengkapan ini, nggak bisa dilepas ya. Di sini ada tas magazen 1, 2, 3, 4 ya, 4. Ini untuk taruh magazen ya. Tempat tas magazen. Sini juga magazen. Di sini ada kantong buat naruh granat. Di sini bisa juga untuk naruh granat asap. Ya. Flash tempel di kantong belakang sini. Ya. Ini ada flash, bisa juga naruh barang-barang lain ya. Ini juga besaran belakangnya sama dengan yang punya ransel serbu tadi ya. Jadi untuk operasi selama 3 hari kurang lebihnya. Ya. Pisau sudah nempel di sini, ada tempat pisau ya. Ini nyaman. Ini perbaikan dari ransel serbu. Jadi ransel serbu itu sudah tidak digunakan. Sekarang pakainya webbing setnya ini punya pasukan rider ya. Ya, tapi sama juga ini tidak memberikan keamanan ya, tidak memberikan keamanan, tapi memberi kelincahan pada saat bergerak dan kenyamanan. Bergerak dengan cepat bisa, ya, bisa bergerak dengan cepat. Ya. Ini kenapa di bawah ini karena untuk merunduk enak ya. Kita bawa senjata merunduk kalau ini pendek di bawah enak. Kalau di atas kita akan tidak nyaman. Tapi kalau untuk jarak jauh ini di atas. Dan ini kenapa di bawah sini?
Ini memungkinkan kalau kita bawa ransel. Tapi kalau bawa ransel ini masih nyaman ya. Ransel kan sampai segini nih. Jadi ini nggak kepencet ya. Yang ransel serbu ini apa? Yang kecilnya ini tidak tekan ya. Jadi kita masih bisa nyaman bawa ransel. Jadi bisa bawa double langsung. Jadi ketika ada kontak tembak, ransel lepas, kita kejar musuh dengan menggunakan perlengkapan yang menempel ini ya. Ini memang dirancang untuk pasukan raider yang bergerak dengan cepat ya. Tahu sendiri ya, pasukan raider di lawan. Ya, seperti ini. Ya, mantap. Perkembangan berikutnya adalah semakin berkembangnya teknologi, kemudian dana di militer juga semakin bagus. Dan apa ya, kalau saya katakan harga nyawa tentara itu kan lumayan mahal ya. Kalau kita taruh perlindungan begini di tempat yang rawan baku tembak, ya kita nyerahin badan ya. Nah, untuk operasi yang berikutnya maka TNI sudah tidak menggunakan begini-begini lagi, kecuali kalau lagi jaga, lagi latihan, oke lah. Tapi untuk pertempuran bener ya, kita sudah menggunakan rompi. Rompinya adalah rompi anti peluru yang modular ya, bisa dipasang perlengkapan. Seperti apa itu? Mari kita lihat. Baiklah, ini yang kita pasang terakhir. Nah, ini yang terakhir kita gunakan ya. Yang lain juga masih digunakan, cuman ini yang sekarang resmi digunakan untuk operasi militer. Itu rompi anti peluru tapi dilengkapi modular modelnya ya. Seperti ini. Jadi kita bisa naruh misalnya kantong serbaguna apalah, naruh apa aja bisa di sini. Naruh tas magazen di depan ya. Kantong ini buat HT ya. Bisa naruh ini, bisa naruh granat asap dan sebagainya. Ini bisa naruh peluru shotgun di sini. Kalau kita penembak shotgun ini bisa dipindah posisinya ya. Kemudian di belakang ini ada magazin pistol. Di sini kalau mau naruh pouch granat masih ada banyak slot ya. Masih banyak slot model Muller system yang bisa dipasangin berbagai macam alat. Kemudian belakang ini kebetulan saya pasang untuk water bladder tas air ya. Dari pasang di sini. Ini lebih modular dan ini yang sekarang dipakai ya, karena di samping bisa membawa perlengkapan sebagai webbing set, ini juga melindungi tubuh ya. Bagian-bagian vital terlindungi ya. Kepala jelas pakai helm, ini pakai rompi pelindung. Depan belakang ya, depan belakang ini isi semua, isi rompi. Isi apa? Oh, isi rompi. Isi plat ya, isi plat anti peluru dan lapisan Kevlar, ada dua macam lapisan. Melindungi prajurit dan juga ini sebagai untuk pembawa perlengkapan. Ya. Ini yang sekarang dipakai ya. Bagusnya memang ya ini melindungi pasukan dan bisa bawa alat-alat ya, tapi masing-masing ada kelemahan dan kekurangan. Kelemahannya yang pertama adalah ini tidak nyaman pakai prajurit ya. Artinya begini, prajurit merasa berat ya, berat, ini benar sangat berat sekali. Plat Kevlarnya bisa 3 kiloan ya, kalau 2 udah 6 kilo, belum tambahan alat ini ya, perlengkapan yang digantung, cukup berat rompi ini ya. Jadi kalau lari terusnya, kalau kita naik melakukan kegiatan fisik menggunakan ini, nah orang kan bernapas nih, nah dia akan cukup berat untuk bernapas ya. Untuk bernapas kurang nyaman ya. Pertama itu bernapas kurang nyaman. Ya kedua, kalau kita tiarap pakai ini ganjel terus terang aja ya. Kalau webbing yang lain kan enggak ya, di samping-samping dan di belakang. Karena ini di depan, begitu kita tiarap, nah inilah ganjel. Jadi kita merayap itu akan sulit kalau menggunakan rompi ini, kan merayap akan sulit ya. Jadi akhirnya prajurit malas ngerayap kalau pakai ini, karena apa? Ganjel ya. Ketika seperti ini dia akan ganjel. Menghubunginya itu udah susah ya, karena ini berat. Apalagi kita harus tiarap gitu ya, tiarap sambil merayap, itu akan kesulitan. Jadi masing-masing ada keunggulan dan kekurangan ya. Terus saran untuk orang sipil bagaimana? Kalau saya buat orang sipil, saya kasih saran yang ini. Nah, rompi serbu ini sudah tidak digunakan ya. Ini kalau yang hobi berburu ke hutan, pakai ini akan nyaman sekali. Ini di pasaran harganya antara 150 ribuan lah, kalau nggak salah, antara 100 sampai 150 ribu. Cari yang bekas punya TNI ya, cari yang bekas punya TNI yang udah nggak dipakai. Itu biasanya yang asli, yang kuat bahannya, Cordura bahannya. Itu yang asli. Kalau yang KW-nya bahannya nggak bagus ya, tipis dan gampang sobek. Kalau yang asli tentara ini pembagian, ini yang pembagian asli ya. Ini yang pembagian asli. Ini
Ini pembagian asli. Ini banyak Cordura. Ini buat berburu terus terang enak banget ini ya, ringan, bisa bawa perlengkapan di belakang sininya ya, dan enak dipakai ya. Saya sarankan kalau yang orang sipil mau beli yang ini aja. Ini sudah tidak dipakai oleh tentara ya, jadi silakan kalau mau pakai aja ya. Kalau udah nggak dipakai kok ya, udah jadi anggapnya sebagai barang museum. Kecuali kalau ini ya jangan, Anda akan merasa berat sekali ya pakai ini. Ya kalau saran saya kalau mau yang berburu silahkan pakai itu. Jadi demikian tadi ya, cukup banyak webbing set ya yang bisa kita lihat. Ada model seperti ini ya, model langsung punyanya rider ya. Ada model seperti ini punya kopi pemburu, ada yang model biasa saja standar ini dan sebagainya. Itu sekedar buat pengetahuan supaya rekan-rekan tahu ya, kok ada pakai gini. Iya, gantung misinya. Kalau misinya cuma jaga aja cukup bawa pistol, sangkur, tas magasen, gak usah pakai peralatan tempur lainnya. Kalau misinya untuk 3 hari ya pakai yang ada kansel di belakang kecil. Misi patroli sehari ya cukup webbing set untuk sehari, disesuaikan supaya kita efektif ya, seperti itu. Oke, dari saya cukup sekian, semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, dan komen supaya channel ini lebih maju dan saya lebih semangat lagi untuk membuat konten. Oke, dari saya cukup sekian. Terima kasih, mantap.